Halo teman-teman, kali ini kita akan membahas situational crisis communication. Pada pembahasan ini, komunikasi krisis menyangkut mengenai Kementerian Pertanian pada kasus penggerebekan gudang beras PT Ibu. Yuk kita bahas kelanjutannya sama-sama. Krisis dalam situasi yang tidak diharapkan membuat situasi tidak stabil, menimbulkan kepanikan, dapat menghasilkan kerusakan fisik dan juga non-fisik pada sebuah perusahaan. Nah, pada bagian operasional perusahaan, pada akhirnya akan mengancam reputasi perusahaan. Di mana reputasi yang baik dalam sebuah organisasi adalah ketika harapan publik dapat terpenuhi. Hal ini pun turut dibahas Prison dalam KOMS 2015 mengenai krisis bersifat perceptual. Pada pembahasan selanjutnya, komunikasi krisis dan juga reputasi membahas dua contoh, membentuk atribut krisis di mana krisis tidak dapat diprediksi datang dalam bentuk apa karena biasanya membahayakan dan juga mengancam kelangsungan hidup perusahaan. Dan yang kedua, mengubah persepsi organisasi tentang krisis, di mana kegagalan ini membuat banyak organisasi kepercayaan publik menjadi menurun. Nah, pada variabel-variabel teori situational crisis communication terdapat 3, yaitu reputasi organisasi sebelumnya, sejarah krisis, dan juga penanggung jawab krisis pertama. Pada permasalahan komunikasi krisis Kementerian Pertanian pada kasus penggerebekan gudang beras PT Ibu, permasalahan beras ini adalah permasalahan yang sudah terjadi sejak lama. Dan permasalahannya terkait perberasan memang selalu menjadi polemik berkepanjangan di masyarakat. Sebelumnya sudah ada riwayat kasus yang mirip pada akhir tahun 2012. Beras oplosan antara beras impor dari Thailand dengan beras lokal Denmark itu dijual pelaku ke pasaran sebagai beras premium. Dalam kasus tersebut, penyidik Direktorat Tindak Pidana Ekonomi khusus Bareskrim Polri menetapkan 5 orang tersangka kasus beras oplosan bersubsidi. Salah satu dari 5 tersangka itu adalah Kepala Bulog Divisi Regional DKI Jakarta Banten, Agus Dwi Irianto atau Julianto 2016. Hal ini membuat krisis yang terjadi berikutnya menjadi lebih besar dan menyeret ke berbagai bidang lainnya. Masyarakat juga belum paham tupoksi masing-masing lembaga pemerintah dalam menangani kasus ini. Sehingga Kementerian Pertanian menjadi pihak yang disalahkan karena terkait dengan pangan yang memang menjadi salah satu tanggung jawab Kementerian Pertanian. S.C. Shetty menjelaskan teori atribusi kepada bahasa komunikasi krisis sebagai dasar teori. Hal penting pada teori ini adalah penekanannya pada upaya melindungi publik dan stakeholder dari kerugian dan kerusakan daripada melindungi reputasi organisasi. KOMS mengatakan bahwa ada pendekatan 3 tahap atau 3-stage approach dalam komunikasi krisis, yaitu pre-krisis, sebelum krisis, lalu krisis event saat krisis itu terjadi, dan post-krisis setelah krisis itu terjadi. Penelitian ini dilakukan pada tahap krisis, yaitu ketika peristiwa penggerebekan sampai ditentukannya tersangka dari kasus ini. Terima kasih, semoga bermanfaat dan sampai jumpa di pembahasan kita selanjutnya. Goodbye. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.